Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kali ini di materi PPAK membahas tentang program studi Hukum Tata Negara. Ya. Dan kita sedang bersama Bu Kaprodi yang akan saya bacakan kurikulum fitnya. Jadi nama beliau adalah Dr. Hajah Siti Nurhayati SH M Hum. NIP beliau adalah 19800313 201101101204. NPWP 36330564640 kali. Pangkat atau golongan penata muda TK strip 3 strip B. Jabatan asisten ahli instansi Fakultas Syariah IAIN Kediri. Alamat instansi Jalan Sunan Ampel nomor 7 Ngeronggo Kediri. Alamat rumah Getas Anyar RT 1 RW 1 Getas Anyar Sidoarjo Magetan. Tempat tanggal lahir Magetan. Nomor HP bisa dicatat untuk sahabat-sahabat yang ingin menghubungi beliau. Jadi nomor HP-nya adalah 0852 3396 7894. Alamat email sitinurhayati@iainkediri.ac.id. Riwayat pendidikan beliau S1 di jurusan Syariah di STAIN Ponorogo, S2 di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, S3 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Riwayat jabatan sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara. Ya, mungkin sebelum jauh mendalam mengenai materi hukum tata negara ini, mungkin sekilas mengenai hukum tata negara seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa mahasiswa-mahasiswa baru, ya. Selamat datang pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selamat bergabung, ya. Senang sekali rasanya kami bisa menemani saudara-saudara sekalian ke depan. Insya Allah kita akan bersama-sama selama 4 tahun ke depan, ya, untuk Prodi Hukum Tata Negara ini. Nah, sekilas sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa program studi Hukum Tata Negara ini didirikan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI nomor 70 tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan program studi Hukum Tata Negara atau lebih dikenal dengan Siasah Syariah dulu, seperti itu. Nah, untuk prodi di IAIN Kediri di sini itu adalah stratanya adalah strata 1. Jadi tingkatnya adalah tingkat sarjana. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan gelar akademik nanti saudara-saudara mahasiswa di Prodi Hukum Tata Negara ini, saudara akan mendapatkan gelar sarjana hukum atau SH, ya. Jadi bukan sarjana syariah atau SSY, tetapi sudah bergelar sarjana hukum. Artinya apa? Artinya output atau dari lulusan Prodi Hukum Tata Negara ini nanti saudara bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di luar sana dari Fakultas Hukum. Tentu pilihan di IAIN Kediri ini adalah lebih baik, ya, insya Allah, karena kita mempunyai visi dan misi yang luar biasa. Jadi apa itu visi dan misi gitu? Jadi visi itu adalah kalau kita punya cita-cita itu adalah visi kita gitu, cita-cita kita. Kemudian kalau misi itu kemudian apa saja yang akan kita lakukan ke depan untuk mencapai cita-cita itu. Oke, baik. Apa visi dan misi Prodi Hukum Tata Negara? Jadi visi Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah IAIN Kediri ini adalah unggul dan profesional dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata negara atau siasah syariah bertaraf internasional yang berkarakter keindonesiaan. Itu visi kita. Sehingga nanti harapannya gitu, ya, teman-teman mahasiswa ini nanti tidak hanya dia bisa bersaing dengan teman-teman tingkat nasional, tetapi juga internasional. Nah, oleh karena itu nanti kedepannya kita akan mencapai itu dengan misi tadi. Nah, kemudian apa misinya? Ada beberapa misi yang dimiliki oleh Prodi Hukum Tata Negara. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum tata negara yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Itu yang pertama. Jadi kita apalagi di masa pandemi seperti ini, kita sangat bergantung sekali pada teknologi informasi, yaitu. Kemudian yang kedua adalah membudayakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara yang berkarakter keindonesiaan. Jadi
tidak hanya dari sisi pengajaran saja, tetapi juga dari sisi penelitian. Mahasiswa-mahasiswa kita nanti akan diarahkan bagaimana bisa menjadi peneliti-peneliti muda yang handal di bidang ilmu hukum tata negara. Nah, selanjutnya misi yang ketiga, jadi dari misi yang ketiga itu adalah meningkatkan peran serta prodi hukum tata negara dalam pengabdian masyarakat. Jadi perlu diingat bahwa tidak hanya kita bergerak pada pendidikan, pengajaran tadi, kemudian penelitian, tapi juga harus mengabdi. Jadi ada pengabdian pada masyarakat. Nah, itu nanti salah satu kegiatan atau kurikulum ya yang dimasukkan dalam untuk mencapai ini adalah adanya KKN atau kuliah kerja nyata. Nanti teman-teman mahasiswa akan melaksanakan KKN ini di semester 7. Nah, selanjutnya misi yang keempat adalah melakukan kerjasama dalam bidang ilmu hukum tata negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi untuk mencapai itu semua, goalnya kita tentu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Itu terkait dengan visi dan misi dari Prodi Hukum Tata Negara. Iya, bagus sekali. Yeah. Mungkin sebelum ke kurikulum ya, ada yang menarik di visi ini. Mewujudkan mahasiswa yang bertaraf internasional dan berkarakter keindonesiaan. Itu seperti apa, Bu? Iya. Oke. Jadi kalau tadi ada dua ya. Yang pertama adalah bertaraf nasional itu salah satunya kita sebenarnya sekarang kan sudah dikembangkan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM ya. Apa itu MBKM? Itu adalah salah satu cara juga bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita ke depan itu bisa bersaing ya, bisa bersaing. Kemudian kalau kita sudah menerapkan dari kurikulum MBKM ini adalah mahasiswa itu nanti bisa misalnya mengambil mata kuliah di fakultas atau perguruan tinggi yang lain, termasuk barangkali kalau misalnya kita itu bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri begitu, kita bisa menjalin kerjasama itu dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan misalnya seperti pertukaran mahasiswa seperti ataupun misalnya kita studi banding dan seterusnya. Itu terkait dengan goal internasionalnya. Nah, kemudian terkait dengan keindonesiaan di sini, jadi kita tidak kalau bicara hukum tata negara itu tentu sangat lekat dengan bagaimana negara ini berdiri kan gitu. Kemudian bagaimana para founding fathers kita itu ketika membentuk negara ini. Nah, gitu. Nah, karakter keindonesiaan di sini adalah bahwa kalau bisa sebutkan gitu ya, NKRI harga mati gitu. Jadi sehingga teman-teman ya itu kurang lebih seperti itu, sehingga apa yang nanti terdapat di dalam kurikulum kita tentu secara itu tadi kearifan lokal, kemudian dari ciri khas dari bangsa Indonesia itu tidak boleh luntur gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Bagus sekali untuk visinya. Mungkin terkait dengan visi, adik-adik mungkin sudah bisa memahami. Kemudian kita akan beralih ke kurikulum, Bu. Bagaimana ini? Apa mata kuliah yang akan adik-adik tempuh di hukum tata negara besok? Oke, baik. Terkait dengan kurikulum, nah adik-adik mahasiswa ya, jadi sebelum ke kurikulum, jadi mungkin barangkali perlu dijelaskan dulu struktur di prodi tata negara gitu ya. Jadi supaya mengenal tadi bahwa prodi hukum tata negara ini karena masih baru gitu ya, kita baru membuka tahun ini, jadi tahun akademik 2021-2022. Nah, nanti adik-adik mahasiswa gitu ya bisa bertemu dengan saya gitu ya, yang akan mendampingi gitu selaku Kaprodi, jadi selaku Kaprodi HTN, kemudian nanti juga bisa berkoordinasi dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Munir LSTMAG selaku Sekretaris Prodi Studi Hukum Tata Negara, dan saya sendiri Ibu Dr. Haja Siti Nur Hayati SCM Hum selaku Kaprodi dari Prodi HTN. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum ya. Jadi kurikulum, jadi apa saja gitu ya, apa saja nanti yang terkait dengan kurikulum ini. Jadi sebelumnya kita perlu mengenal. Jadi di IAIN Kediri ini ada aturan bahwa mata kuliah di IAIN Kediri itu harus meliputi 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah kurikulum institusi, jadi mata kuliah institusi dan nasional. Nah, itu harus 10% ya, 10% dari keseluruhan jumlah mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah fakultas. Jadi mata kuliah fakultas di sini porsinya adalah 20% ya, dari 20%
Yang ketiga adalah mata kuliah program studi, ya 70%. Jadi ketiga mata kuliah ini ya, dari ada 10%, 20%, 70% ini semuanya harus diikuti ya, cuma harus diikuti. Kemudian mungkin Bu boleh jelaskan terkait dengan mata kuliah fakultas ya. Mata kuliah fakultas itu nanti bisa diambil di prodi manapun, jadi dia bisa lintas prodi. Kalau di Fakultas Syariah itu ada prodi HKI, kemudian ada HES, dan kita ada HTN, maka misalnya mahasiswa HTN itu mengambil mata kuliah fakultas di prodi HKI ataupun di HES, itu bisa. Itu yang dinamakan mata kuliah fakultas. Namun berbeda untuk mata kuliah program studi. Jadi mata kuliah program studi ini hanya akan disebar gitu ya, hanya akan disediakan di prodi masing-masing. Jadi kalau untuk prodi HTN ya hanya disediakan di HTN. Nah, mata kuliah program studi ini merupakan mata kuliah yang itu adalah untuk mencapai tadi apa yang sudah disebutkan terkait dengan goalnya tadi. Apa sih yang ingin dicapai atau profil lulusannya mahasiswa HTN itu nanti apa? Nah itu oke. Selanjutnya terkait dengan kurikulum ya, tadi sudah dijelaskan singkat gitu. Kemudian dari ketiga jenis mata kuliah ini, baik itu yang institusi, kemudian fakultas maupun yang prodi tadi, itu jumlah keseluruhannya adalah 154 SKS. Jadi nanti ada mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan ya. Nah, mata kuliah ini akan disebar tadi mulai dari semester 1 dari sampai semester 8. Tapi sebenarnya kita punya harapan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini nanti di HTN itu 3,5 tahun sudah selesai. Jadi tidak usah sampai ke 4 tahun gitu, cukup 3,5 tahun atau 7 semester selesai. Oke. Nah, untuk itu tentu para mahasiswa ini tentu harus mempunyai strategi nih. Jadi strategi pemrograman, kemudian bagaimana perkuliahan, itu harusnya strategi. Nah, salah satunya adalah mungkin bisa Ibu jelaskan bahwa terkait dengan pemrograman itu ya, kalau untuk semester 1, semester 2 itu kan masih mata kuliahnya sistemnya paket ya, jadi tidak bisa memilih gitu, tidak bisa memilih, semuanya harus mengambil itu. Nah itu jumlahnya 22 SKS, baik di semester 1 22 SKS, semester 2 juga 22 SKS. Nah kemudian setelah itu nanti di semester 3 itu ya, semester 3 mahasiswa ini bisa mengambil tidak 22 SKS tapi 24 SKS. Nah tentu ini ada syaratnya yaitu bahwa IPK-nya harus baik. Jadi apa itu IPK? IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau dulu di tingkat menengah mungkin istilahnya rapot ya, rapotnya itu jadi harus baik gitu. Jadi nanti bisa mengambil 24 SKS. Nah, kemudian strategi terkait dengan pilihan ini juga bahwa nanti ketika pemrograman maka ambillah mata kuliah yang itu merupakan mata kuliah prasyarat ya. Jadi kalau mata kuliah prasyarat itu sudah diambil lebih dulu, maka nanti saudara tidak kesulitan misalnya di semester atas gitu. Oh ini ternyata ada mata kuliah prasyarat, saya belum ambil, jadi belum lulus gitu. Karena ada mata kuliah yang ternyata membutuhkan prasyarat. Jadi misalnya ilmu negara ya, ilmu negara itu menjadi mata kuliah prasyarat di mata kuliah yang lain di semester berikutnya. Maka ilmu negara ini harus diambil terlebih dulu gitu ya, dan harus lulus, caranya harus lulus sehingga nanti bisa mengambil mata kuliah yang lain. Oke. Nah, kemudian yang terkait lagi dengan perkuliahan ya, tapi jangan khawatir gitu ya, nanti teman-teman mahasiswa ini akan didampingi oleh yang namanya dosen penasihat akademik ya, atau DPA atau wali studi. Nah, nanti peran wali studi di sini adalah untuk mendampingi para mahasiswa ini, baik itu terkait dengan mungkin ada permasalahan di pemrograman, kemudian dalam perkuliahan, kemudian juga barangkali membutuhkan konsultasi ya, bimbingan selama proses perkuliahan ini gitu, sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu, itu akan didampingi oleh wali studi atau DPA ini. Nah, terkait juga ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan gitu ya, terkait dengan administratif itu mungkin mahasiswa, karena ini masih mahasiswa baru gitu ya, jadi belum terbiasa gitu dengan beberapa istilah gitu. Jadi ada NIM gitu, ada NIM, kemudian KRS, KHS gitu. Nah, KRS dan KHS ini yang kadang-kadang sering lupa gitu, atau bahkan tidak tahu gitu apa itu KRS gitu ya. KRS itu jadi kartu rencana studi tadi. Jadi ketika nanti saudara mengambil perkuliahan itu tidak serta-merta nanti mata kuliahnya itu langsung, oh ini matanya tidak, tapi saudara harus memprogram ya, memprogram terlebih dahulu
itu namanya KRS. Kemudian di akhir perkuliahan nanti, setelah perkuliahan berjalan, maka kalian kan mendapatkan KHS ya, jadi kartu hasil studi, atau tadi yang sampaikan seperti rapot tadi. Jadi nilainya berapa, nah itu yang akan keluar setelah akhir perkuliahan. Nah, ada juga terkait dengan cuti ya, terkait dengan cuti ini kadang sering gitu menemui bahwa mahasiswa itu dari semester 2 itu sudah cuti gitu, boleh atau tidak lah, itu ada ketentuannya, jadi tidak bisa istilahnya keluar masuk gitu saja gitu. Saya nggak suka Bu dengan perguruan tinggi ini, saya ingin keluar gitu, saya nanti semester 3-nya pengen masuk lagi, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada. Nah, juga terkait dengan adanya ini pindah prodi atau pindah fakultas itu juga tidak dibenarkan. Jadi insya Allah tetapkan hati, tetapkan pilihan, ini adalah prodi yang sudah saudara niatkan gitu ya, sudah dipilih gitu, mantapkan untuk terus di sini gitu ya, dan berikan yang terbaik. Oke. Nah, sedikit juga akan disinggung terkait dengan perkuliahan ya, karena ini masih masa pandemi gitu ya, jadi sesuai dengan SK dari Rektor juga Satgas Covid dan seterusnya, bahwa untuk perkuliahan di semester gasal tahun 2021-2022 maka masih menggunakan sistem daring ya, gitu, daring. Nah, kita akan mempunyai e-learning, jadi e-learningnya yang Kediri nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut dari TIPD. Kemudian bisa juga ada beberapa dosen itu yang menggunakan Google Classroom meskipun sudah ada e-learning itu. Nah, dan juga ada juga menggunakan Edmodo. Jadi itu beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran dalam metode perkuliahan daring di masa pandemi ini. Oke, barangkali itu terkait dengan kurikulum, kurang lebihnya terkait dengan kurikulum. Terima kasih. Ya. Mungkin untuk persiapan mahasiswa-mahasiswa baru menyambut mata kuliah pertamanya, kira-kira apa Bu untuk pertama di semester 1 besok? Oke, iya. Jadi ini terkait dengan student proses ya, progresnya dan prosesnya nanti ke depan gitu. Oke, untuk mahasiswa di semester 1, jadi karena tadi ya, sudah disampaikan semester 1 itu kan masih sistem paket ya, jadi masih sistem paket, jadi semester 1 dan semester 2 itu sistemnya paket, jadi 22 SKS di semester 1 dan 22 SKS di semester 2 nanti gitu. Nah, persiapannya apa ya? Persiapannya itu tadi disampaikan, yang pertama adalah tentu tadi karena ini adalah pilihan yang benar-benar pilihan utama ya, tentunya tidak diragukan lagi gitu. Jadi niatkan untuk memberikan yang terbaik di semester 1 dan semester 2 ini. Jadi utamanya di semester 1 itu ada mata kuliah BTQ ya, ada mata kuliah BTQ, baca tulis Quran gitu. Nah, itu yang tadi Ibu singgung bahwa BTQ ini juga menjadi syarat untuk mata kuliah di semester 2. Nah, artinya kalau nanti saudara tidak lulus di mata kuliah BTQ ini, tentu nanti tidak akan bisa mengambil mata kuliah yang lain di semester 2 yang menjadi prasyarat, misalnya seperti praktek ibadah. Nah, itu jadi maksimalkan untuk semester 1 ini mata kuliah yang sudah diberikan, yang sudah nanti disajikan itu benar-benar dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu terkait dengan maba di semester 1. Oke. Selain itu nanti sekalian saja ini ya Ibu singgung terkait dengan progres di semester-semester berikutnya. Jadi kalau di semester 1 dan 2 tadi sistemnya paket ya, 22 SKS gitu. Untuk mulai semester 3 itu sudah 24 SKS. Demikian juga semester 4 ya, itu juga 24 SKS, semester 5 dan 6 juga demikian, dan yang terakhir itu hanya 14 SKS. 14 SKS itu sudah termasuk skripsi. Nah, terkait dari sebaran dari mata kuliah ini gitu ya, juga kita ingat tadi ada visi misi kita, maka untuk mencapai hal ini mahasiswa-mahasiswa kita itu di semester 5 itu sudah ada magang ya. Jadi semester 5 itu ada magang prodi, nanti ada magang 1, ada magang 2. Nah, magangnya di mana? Jadi nanti kalau kita prodi HTN berarti di kantor-kantor pemerintahan daerah bisa. Seperti itu. Kemudian nanti juga ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi harapannya kita nanti mahasiswa bisa menjadi lulusan-lulusan yang hebat, misalnya termasuk juga nanti itu akan didukung dengan magang fakultas di semester 6. Jadi untuk magang fakultasnya nanti dilaksanakan di
PA dan di PN, karena ini adalah salah satu hal atau yang untuk mencapai jadi profil lulusan tadi itu. Oke. Kemudian terkait, nah yang terakhir ini penting sekali, skripsi. Jadi untuk skripsi ini di HTN itu bisa diambil mulai dari semester 3,5 itu berapa berarti? 7 ya? Oke, 7 ya, 7. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang di semester 7 gitu, ketika saudara sudah lulus di mata kuliah metodologi penelitian hukum, nah saudara sudah bisa mengambil skripsi. Jadi tidak perlu menunggu di semester 8 ya. Nah, tetapi misalnya sudah selesai, sudah lulus metode penelitian hukumnya, itu bisa diambil di semester 7 skripsinya, dan misalnya nanti belum lulus pun itu bisa berproses, berprogres, dan lulusnya di semester 8 itu tidak apa-apa. Tapi paling tidak saudara sudah lebih cepat gitu ya, lebih cepat mengambil skripsi ini gitu. Oke, itu mungkin terkait dengan beberapa sebar mata kuliah dan untuk mencapai progres yang tadi yang saya sampaikan, mencapai visi misi. Ya, untuk kurikulum tadi ya, Bu. Ya. Untuk profil lulusan, Bu. Oke. Kira-kira mahasiswa hukum tata negara ini nanti kalau lulus jadi apa? Ya, itu selalu pertanyaan ya, utamanya ya. Oke, jadi saya ini mau jadi apa kan gitu ketika masuk HTN itu jadi apa itu. Oke, ya. Karena HTN ini kan dia di bawah naungannya Fakultas Syariah ya gitu. Jadi tetap profil utama lulusannya adalah sebagai praktisi hukum ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini yang di prodi HTN itu jangan khawatir, saya nggak ngambil di HKI, nggak ngambil dia, saya nggak bisa jadi hakim misalnya, tidak. Tapi praktisi hukum itu adalah profil utamanya. Nah, praktisi hukum ini tidak hanya hakim saja, tapi juga bisa jaksa, panitera, jurusita, mediator gitu ya. Kemudian tenaga fungsional, administratif di lembaga pemerintahan, advokat. Nah, ini advokat, dan ini sekalian promosi gitu. Jadi kita juga ada PKPA ya, pendidikan profesi advokat di Fakultas Syariah itu juga sudah ada. Jadi nanti itu bisa membantu teman-teman mahasiswa ini untuk mencapai cita-citanya tadi, saya ingin menjadi apa, itu profil lulusan utamanya. Juga konsultan dan legal officer itu juga bisa menjadi salah satu profil lulusan utama dari prodi HTN. Nah, kemudian selain itu bisa tidak ya, misalnya saya ingin menjadi politisi saja gitu kan, itu lagi saya suka jadi politisi saja. Jangan apa, itu bisa, karena di prodi HTN ini kita punya mata kuliah pilihan ya, tadi belum Ibu sebutkan. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan yang disebar itu mulai di semester 5, 6 ya, 6, 6, 7 itu ada beberapa mata kuliah pilihan, dan nanti saudara bisa mengambil tergantung apa gitu pilihannya. Misalnya saya lebih suka menjadi akademisi saja, saya lebih suka menjadi dosen saja, misalnya seperti itu. Nah, nanti ambillah mata kuliah pilihan yang sesuai dengan akademisi ini gitu. Jadi bintangnya itu ada tandanya, nanti ada bintang 1 gitu ya, itu untuk akademisi. Kemudian bintang 2-nya itu untuk legal drafter, dan yang ketiga adalah peneliti. Jadi peneliti muda di bidang hukum tata negara itu nanti juga bisa menjadi profil lulusan dari mahasiswa prodi HTN ini. Nah, itu tergantung dari tadi bahwa bagaimana mahasiswa kita itu mengambil tekniknya mengambil mata kuliah itu. Jadi misalnya masnya saya suka jadi legal drafter aja, perancang undang-undang gitu ya, gitu enak jadi anggota dewan gitu, seperti itu. Nah, itu silahkan mengambil mata kuliah yang tadi dalam pilihan sebarannya itu. Oke, itu. Ya. Terima kasih. Untuk kiranya motivasi untuk mahasiswa baru ini agar tetap semangat di dalam program studi HTN ini. Iya. Terima kasih. Jadi adik mahasiswa baru sekalian ya, jangan khawatir, tadi saya sudah ucapkan pertama adalah selamat datang gitu ya, selamat bergabung gitu, senang sekali, dan kami merasa bangga bahwa saudara-saudara sekalian bisa percaya gitu pada IAIN Kediri di Fakultas Syariah, dan khususnya adalah prodi HTN gitu ya. Dan yang kedua adalah jangan khawatir, nanti kami akan mendampingi saudara. Kemudian tadi juga belum disampaikan bahwa di prodi HTN itu ada DTPS ya, dosen tetap program studi itu yang luar biasa. Beliau-beliau ini, para dosen ini punya prestasi yang luar biasa, dan insya Allah itu akan mendampingi saudara-saudara sekalian, baik itu nanti dalam proses pembelajaran maupun ketika di luar dari perkuliahan, kita akan dengan senang hati gitu ya. Yang pertama tentu adalah jalin komunikasi. Jadi tidak usah takut gitu ya, karena mahasiswa baru itu biasanya kan masih takut, masih malu-malu gitu ya.
komunikasilah dengan kami gitu ya, dan kami punya beberapa medsos ya, seperti Ibu sampaikan di sini, mungkin bisa ditampilkan ya, itu istilahnya bahwa ada apa namanya Instagram, kemudian ada Twitter, ada email juga, nanti juga akan bisa di-share gitu ya di mahasiswa kita. Komunikasilah dengan nanti utamanya yang pertama adalah tadi wali studi ya, wali studi itu tipsnya yang pertama. Jadi itu adalah sebagai orang tua kalian gitu ya di fakultas ini, di perkuliahan ini, itu wakil dari orang tua gitu, sehingga apapun itu adalah dan bagaimanapun nanti wali studi yang akan saudara terima itu adalah terimalah gitu, karena kadang ada mahasiswa itu yang komunikasinya tidak baik dengan wali studinya, dan itu justru akan menghambat saudara-saudara sekalian dalam menempuh perkuliahan ini. Kemudian yang kedua, kalau mungkin dari sisi pribadi saya itu saya punya prinsip, jadi yang pertama adalah dream, pray and action gitu. Jadi yang pertama ada dream, bermimpilah gitu. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu tidak bayar gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan wujudkan mimpi itu, karena untuk wujud itu tentu juga kita perlu berdoa ya, pray tadi gitu, kita tentu ada ikhtiar langitnya harus ada gitu. Tidak hanya ikhtiar dohirnya saja, tapi ikhtiar langitnya harus ada, dan action, jadi bergeraklah gitu. Jangan hanya menunggu, oh ya ibaratnya durian runtuh ini saya dapat rezeki apa gitu, tapi kalian tidak bergerak gitu, tapi tetap harus diwujudkan catatan dengan bergerak. Bergerak itu dengan apa? Banyaklah membaca, karena membaca itu adalah peluang kita ya untuk melihat bagaimana dunia di luar yang lebih baik gitu, bagaimana kita bisa belajar dari banyak orang gitu ya, dari inspirasi-inspirasi para orang-orang yang sukses gitu, itu denganlah membaca. Dan lagi belajar pada siapapun dan dimanapun, itu pesan dari saya. Jadi jangan pernah memandang seseorang itu adalah dia orang-orang yang tidak berguna, tetapi setiap orang yang dihadirkan kepada kehidupan kita, insya Allah itu akan selalu memberikan kebaikan pada kita, dan tergantung pada kita apakah kita bisa mengambil kebaikan dari orang tersebut. Jadi selalu berpikir positif. Mungkin itu yang bisa sampaikan, dan khusus untuk Prodi HTN kita punya apa? Jargon. Jargon ya. Mungkin kita punya jargon ada HTN keren, hukum tata negara juara gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan oleh Bu Hajah Siti Nur Hayati. Sangat jelas, sangat gamblang disampaikan. Kalau mau menggali lagi, silakan ada di websitenya fakultas. Iya, di fakultas ya, di websitenya fakultas. Nanti insya Allah ke depan juga ada di Prodi gitu. Oh ya, ada di Prodi HTN juga. Jadi di sana ada visi misi dan lain-lain juga ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Fadlullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.